Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama Hamzan Wadi, yang kedua Eman Sari, yang ketiga Intan Sayu Afri Mulyana, yang keempat Baik Rabiatul Adawiyah, yang kelima Nur Fatihah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. Yang kedua, sejarah perkembangan e-commerce. Yang ketiga, contoh-contoh e-commerce. Yang keempat, manfaat e-commerce. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan e-commerce. Materi pertama, pengertian e-commerce akan dijelaskan oleh saudara Hamzan Wadi. A. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan komersi. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya, segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Selanjutnya, sejarah perkembangan e-commerce akan dijelaskan oleh saudari Eman Sari. Sejarah perkembangan commerce. Tahun 1962, Licklider melakukan penelitian mengenai konsep networking pada tahun 1962 dari MIT dan riset, dan Lawrence G. Roberts juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintah Amerika Serikat yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, lalu ilmuwan dan penelitian akademis. Dan juga lanjut pada tahun 1970 muncul Electronic Fund Transfer atau disingkat dengan EFT yang diaplikasinya saat ini terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya, Electronic Data Interchange berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Selanjutnya, contoh-contoh e-commerce yang akan dijelaskan oleh saudari Intan Sayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan tentang contoh-contoh e-commerce. Yang pertama, belanja online. Membeli dan menjual barang di internet adalah salah satu contoh paling populer dari Jel Dapat. Mencari dan membeli produk dengan klik mouse. Contoh populer untuk tempat belanja secara online adalah Amazon. Yang kedua, internet banking. Sekarang ini sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan keseluruhan transaksi perbedaan tanpa harus beranjak dari kursi rumah kita mengunjungi cabang bank terdekat. Kemudian yang ketiga, tiket online. Tiket pesawat terbang, tiket film, dan tiket lainnya. Dan hampir semua jenis tiket dapat dipesan secara online. Membeli tiket secara online menjadikan kita tidak harus capek mengantri di depan loket penjualan tiket. Hal inilah yang membuat e-commerce menjadi alternatif baru dalam dunia bisnis. Terlepas dari itu, semua e-commerce menawarkan kemudahan, tetapi tidak rentan dalam upaya kejahatan yang terjadi di dunia maya. Selanjutnya, manfaat e-commerce yang akan dijelaskan oleh saudari Baik Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce. Manfaat dari digunakannya e-commerce ini adalah dapat menekankan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan kualitas yang terbaik sesuai dengan harga. Order Circle, sebuah bisnis yang tadinya memakai waktu 30 hari waktu bisa dipercepat yakni bisa 5 hari saja. Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapat belanjanya atau melakukan transaksi perdagangan di dunia maya. Dengan e-commerce memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pihak pembeli cukup mengakses ke internet, ke website perusahaan yang mengiklankan produk di internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari term of condition atau ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan pihak penjual. Materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Fatihah. Yang pertama, kelebihan e-commerce bagi perusahaan. A. Lebih efisien waktu, sebab dengan adanya e-commerce pemesanan barang dapat melalui telepon atau situs internet dan dapat diantar. Pelanggan tidak perlu repot datang langsung ke toko untuk membeli barang. B. Dapat memperluas pasar hingga pada tarif global atau internasional. C. Meningkatkan brand perusahaan. Dan yang kedua itu di sini ada kelebihan bagi pelanggan, yang dimana yang pertama itu memberi layanan 24 jam sehingga pelanggan dapat mengakses kapan dan dimanapun. Yang kedua itu di sini memberikan
pilihan serta kecepatan dalam pengiriman barang. Yang terakhir itu pelanggan dapat memilih banyak barang yang diinginkan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.